Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan sekarang kita akan masuk kepada atau ke dalam tafsir surat Al-Falaq. Tafsir surat Al-Falaq, yang mana sebelumnya kita telah mengambil tafsir surat An-Nas. Baik. Surat Al-Falaq itu termasuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Dalam surat Makkiyah. Dan surat ini kata para ulama diturunkan setelah surat Al-Fil. Diturunkan setelah surat Al-Fil. Jadi surat ini tuh bersamaan turunnya dengan surat An-Nas. Tapi Al-Falaq dulu baru An-Nas. Jadi setelah Al-Fil turunlah surat Al-Falaq. Adapun asbabul nuzul dari surat ini pernah kita sebutkan pada tafsir surat An-Nas, di mana kedua surat ini disebut dengan istilah surat Al-Mu'awwidhatain. Surat apa ibu-ibu? Ya, Al-Mu'awwidhatain. Apa artinya? Nah, kenapa Allah menurunkan dua surat ini? Karena Nabi SAW terkena sihir. Siapa yang menyihirnya?
Berarti dicatat ya. Udah jadi ujian di hari dia. Jadi surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan surat An-Nas itu dikarenakan Nabi terkena sihir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu manusia biasa, jadi bisa terkena sihir. Kalau Nabi saja bisa terkena sihir, apalagi dengan kita. Jadi jangan merasa aman dari yang namanya sihir. Harus terus kita memohon perlindungan kepada Allah. Kita membentengi diri-diri kita dengan zikir-zikir yang sekiranya itu merupakan sebab kita dijauhkan dari pengaruh buruk dari sihir. Baik. Saya akan bacakan surat ini dan setelah itu kita akan membaca tafsir yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam tafsir beliau ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Baik. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai al-falaq. Al-falaq, kata para ulama, huwa al-isbah. Ya. Falaq itu artinya subuh. Ya. Dan memang waktu tafsir yang paling banyak ditafsirkan oleh para ulama, falaq itu artinya waktu subuh. Ya. Apa maksudnya? Katakanlah aku berlindung kepada Rabbil falaq, yaitu Rabbul falaq Allah. Bahwasanya Rabb al-falaq, Rabbnya waktu subuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita terus memohon perlindungan kepada Allah. Makanya tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah Ta'ala. Karena kalau memohon perlindungan kepada selain Allah, terutama di dalam perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu untuk memberikan perlindungan, apalagi yang dari perkara-perkara yang itu hanya Allah yang mampu melakukannya, maka kita terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya. Jadi tidak boleh seorang manusia, seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia itu memohon perlindungan kepada selain Allah. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari apa kita memohon perlindungan? Min syarri ma khalaq, yaitu dari keburukan, dari kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Apa maksudnya ayat yang kedua ini? Ay min syarri jami'il makhluqat, yaitu dari segala keburukan seluruh makhluk. Hatta min syarri nafsihi, sampai-sampai kita harus memohon perlindungan dari hawa nafsu kita sendiri, dari jiwa kita. Kenapa kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari jiwa kita? Li'anna nafsa ammaratun bisu, karena jiwa itu selalu mengarahkan manusia kepada
keburukan. Maka coba lihat di awal khutbatul hajah, pembukaan khutbah kajian yang sering dibacakan oleh para ustadz kita, ketika Nabi SAW memulai khutbahnya, apa kata Nabi SAW? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, dari pengaruh buruk jiwa kita. Karena memang jiwa manusia itu selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Jadi ada sebuah ungkapan atau sering ada pertanyaan begini kepada kita, Ustadz, katanya di bulan Ramadan itu setan-setan itu kan dibelenggu, betul tidak? Setan-setan itu dibelenggu, tidak dikasih gentayangan sama Allah Ta'ala. Nah terus kenapa kok banyak orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Kenapa kok masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan? Jawabannya, ingat bahwasanya faktor orang melakukan kemaksiatan itu ada dua. Yang pertama faktor secara internal, yang kedua faktor secara eksternal. Kalau eksternalnya dari mana? Syaitan, dari manusia yang lainnya, ya, dari teman yang buruk, sohib yang jelek, membisikkan kepada kita, itu faktor eksternal. Adapun dari faktor internalnya, yaitu dari jiwa. Meskipun setan itu dibelenggu sama Allah Ta'ala, ini jiwanya kan tetap ada. Jiwa manusia, hawa nafsu manusia itu. Makanya kita sebagai manusia itu, khususnya sebagai hamba Allah Ta'ala yang beriman, jangan sampai kita dikuasai oleh jiwa kita, tapi kita yang harus menguasai jiwa. Karena kalau jiwa yang menguasai kita, maka paling banyak yang akan kita lakukan adalah kemaksiatan, kemungkaran, keburukan. Karena umumnya tadi Allah Ta'ala menyebutkan apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengarahkan kita untuk melakukan keburukan. Ya. Nah, kita harus benar-benar berperang melawan jiwa kita ini. Ya. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh jiwa kita. Baik. Kemudian kata saya di sini, fa idza qulta min syarri ma khalaq, maka apabila kita katakan kita berlindung dari keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah, fa awwalu ma yadkhulu fihi nafsak atau nafsu, maka perkara yang pertama yang masuk ke dalam ciptaan Allah itu adalah jiwa. Karena jiwa itu bagian dari ciptaan Allah Ta'ala, ya, merupakan bagian daripada jiwa, jadi merupakan bagian daripada ciptaan Allah. Makanya kita disuruh berlindung dari jiwa kita. Itu yang pertama, dari makhluk yang pertama, yaitu dari jiwa. Wa yashmulu syayatin al-insi wal jinni wal hawam wa ghaira dzalik. Dan masuk pula ke dalam ayat yang kedua ini, kata Syekh, ya, masuk pula ke dalam ayat yang kedua ini, yaitu syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Jadi kita harus berlindung dari syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau syaitan dari kalangan jin jelas, nek manusia ini kadang-kadang ada rasa sungkan. Makanya ibu-ibu, ya, harus benar-benar selektif di dalam mencari teman.
Harus selektif dalam cari teman. Karena teman itu bisa menjadi surgamu atau bisa surga atau neraka. Mana contoh nyata? Kisah dari Abu Thalib. Ketika Abu Thalib itu lebih memilih untuk terus bersama temannya yang buruk, akhirnya dia meninggal di atas kesyirikan. Nah, kita pun demikian ibu-ibu, selektif dalam mencari teman. Maka sering kita sampaikan, berteman itu karena Allah, bukan karena urusan-urusan duniawi. Ya. Karena kalau kita berteman karena urusan duniawi, seiring dunia itu hilang, seiring itu pula pertemanan kita akan hilang. Ya, masa kita berteman sama orang hanya gara-gara satu piring nasi mandi? Kenapa kamu berteman sama dia? Oh, dia sering praktis saya nasi mandi. Nanti kalau dari traktir nanti uring-uring dewe. Ya Allah, bos hari itu kok tidak traktir saya juga. Katanya saya temannya. Kan tidak harus. Nah, ini pentingnya mencari teman yang baik. Karena ingat, teman yang baik, membangun pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu sebab kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat itu ya ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di bawah arasnya Allah. Di hari tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya apa dari 7 golongan tersebut? Wa rajulani yatahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu seorang yang saling mencintai karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan dia berpisah karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, jadi ibu-ibu nih sekarang yang di sini nih bertemannya karena apa? Ya, apa karena sebotol air santri? Atau karena Allah Ta'ala? Nah, itu yang perlu dikoreksi sekarang nih. Ustaz, gimana caranya kita tahu kita berteman karena Allah atau tidak, Ustaz? Salah satu caranya, indikasinya tuh begini, Bu. Ketika teman ibu ya dia memiliki sesuatu dalam urusan duniawi, tapi ternyata ibu tidak diberikan atau apa segala macam. Kalau ibu sakit hati berarti ibu karena sesuatu. Tapi kalau ibu tidak sakit hati dan itu ya sudah biasa, ya mungkin ibu berpikirnya positif, ya dan terus menjalin hubungan dengan baik dengan dia, itu berarti karena Allah. Tapi kadang-kadang sakit hati juga, Bu. Giliran yang lain dikasih, ibu tidak dikasih. Tapi nggak apa-apa. Baik. Jadi masuk ke dalamnya syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Wal hawam. Hawam itu seperti apa ya istilahnya hawam ini? Seperti serangga-serangga yang umumnya serangga itu dapat ya istilahnya berbisa lah, hawam itu. Serangga yang berbisa. Dan para ulama sering menyebutkan hawam ini serangga yang aktif di malam hari. Mana contohnya? Apa, Bu, contohnya yang aktif di malam hari? Serangga tapi yang mematikan. Nek kunang-kunang nggak mematikan, Bu. Yang ada racunnya gitu loh.
Apa Bu? Sebutkan 5 macam serangga. Saya jadi Pak Jokowi sekarang. Ya kayak apa? Kayak kalajengking gitu kan? Ya bisa. Atau penafsiran yang kedua dari kalangan para ulama, hawam ini yaitu hewan-hewan yang berbisa secara umum seperti ular, misalkan. Apalagi ya ular, terus ya itulah sejenisnya ya. Nanti coba di rumah nanti cari jenis-jenis hewan ya. Nah kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua itu. Intinya dari seluruh keburukan-keburukan makhluk. Baik. Itu tafsir ayat yang kedua dari min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk yang diciptakan. Jadi masuk ke dalamnya itu nafsu atau hawa nafsu kita, jiwa kita, syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin, maupun makhluk-makhluk Allah yang sekiranya itu dapat memberikan kita kemudaratan ya, berupa hewan-hewan yang memiliki bisa seperti itu. Baik. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jadi kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan malam yang datang telah apabila gelap gulita. Ya. Kenapa demikian? Kenapa kita disuruh berlindung dari malam hari atau dari keburukan di malam hari? Kata Syekh, wal lailu taksur fihi al-hawam wal wuhush. Karena pada malam hari itu banyak binatang-binatang yang itu baik itu binatang liar ataupun binatang-binatang yang berbisa yang dapat memberikan keburukan kepada kita. Dan juga umumnya malam hari itu merupakan tempat yang sering atau waktu yang sering digunakan oleh tukang-tukang sihir untuk melancarkan sihirnya, betul tidak? Malam, ya. Ada nggak istilahnya tukang sihir itu nyaketnya siang hari, Bu? Umumnya tidak ada, meskipun misalkan ada yang 1-2 gitu ya, tapi umumnya tidak ada. Umumnya tukang sihir itu melakukannya di malam hari. Makanya kita berlindung. Oleh karena itu, kenapa kita disyariatkan membaca zikir pagi dan petang? Ya, terutama di petang hari, dikarenakan di petang hari itu banyak kemudorotan atau banyak keburukan-keburukan yang terjadi. Seperti misalkan pencurian. Umumnya pencurian itu terjadi di malam hari. Ya. Umumnya terjadi pencurian di malam hari. Falidzalika ista'adza min syarril ghasiq. Oleh karena itu haruslah kita berlindung dari keburukan malam hari ini. Terlebih di malam hari itu jangan terlalu banyak melakukan aktivitas kalau tidak ada hal-hal yang penting. Lihat Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau tidak ada acara yang penting habis isya beliau tidur. Tapi perlu dipahami ibu-ibu, tidurnya Nabi itu, isyanya di zaman dulu itu bukan seperti di zaman sekarang. Di zaman dulu itu isyanya agak jauh dari maghribnya. Ya.
Kalau sekarang kan bedanya cuma berapa? 1 jam ya. Ya, 1 jam kurang lah. Kalau dulu beda. Nabi SAW sholat isya itu agak sedikit diakhirkan, sehingga tatkala selesai sholat beliau langsung tidur. Ya, berbeda dengan kita. Kadang kita itu habis isya baru keluar semua. Ya, baru keluar, baru melakukan aktivitas. Bahkan ada warung nasi yang bukanya habis isya, kuliner tengah malam. Itu contoh kuliner yang membuat orang tidak bisa diet itu. Ya. Jadi kita harus meminta perlindungan dari keburukan yang terjadi di malam hari. Baik. Kita lanjut ayat berikutnya. Ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Apa maksudnya an-naffatsat fil 'uqad? Apa yang dimaksud dengan an-naffatsat? Yaitu as-sahirat. Itu mereka tukang sihir perempuan. Karena di zaman Nabi umumnya tukang sihir itu adalah para wanita. Dan masih ada di zaman sekarang tukang sihir itu yang wanita, dan bertransformasi bukan menjadi tukang sihir namanya, tapi para tidak normal. Bukan paranormal, para tidak. Dia itu para tidak normal yang datang lebih tidak normal. Ibu kenapa datang kepada mereka? Ada yang pernah ke sana? Kalau ibu datang ke tidak normal, berarti ibu lebih tidak normal. Oh, dia bisa meramal masa depan, Ustaz. Dia bisa gini, masa depannya sendiri saja nggak bisa diramal dia itu. Lalu mau meramal masa depan orang. Apa kata seorang penyair? Ya, kata seorang penyair dalam sebuah bait syairnya, wa ya'lamu ma fil absi wa ya'lamu ma fil yaumi wal absi qablahu walakin an ilmi ma fi ghadin an. Aku mengetahui perkara yang kemarin terjadi dan yang sedang aku alami, akan tetapi perkara yang esokan harinya aku tidak mengetahui. Dan yang tahu tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, keesokan hari. Coba lihat betapa banyak para tukang ramal itu ketika mereka meramal nasib, oh akan terjadi kiamat 2017, saiki wis 2021, Bu. Yang saya herankan, sudah bohong, sudah dusta gitu tuh masih aja ada orang yang percaya. Kira-kira yang lebih pintar yang mana itu? Membaca garis tangan. Jadi kalau garis tangannya itu apa ya? Oh ini orangnya dermawan katanya gitu. Terus dibaca lagi, oh ini orangnya pelit gitu kan. Dibaca garis tangannya. Emang apa kaitannya garis tangan dengan pelit, dermawan itu segala macam? Tidak ada. Apa kaitannya? Ya. Tidak ada kaitannya. Itulah kita diajarkan perkara-perkara yang tidak benar. Dan itu bagian daripada sihir. Ya. Bagian daripada sihir. Tapi kita kembali. Jadi para penyihir wanita, apa maksudnya?
yakidnal hibala wa ghairaha wa tanfusu bi qiraati mutalsamatin fiha asma'us syayatin ala kulli uqdatin taqudu thumma tanfus. Yang mana tukang sihir di malam hari itu mereka yakidna itu apa ya bahasanya ya? Apa ya istilahnya? Jadi ini tali digini kan? Ikat ya bahasanya. Jadi dikencengkan gitu loh. Ya, ibu pernah lihat apalagi film Indonesia kan banyak tuh kasihannya ya. Ya, jadi film Indonesia ini makanya nggak maju-maju. Setan Indonesia itu setan yang terbelakang daripada setan luar negeri. Lihat, setan luar negeri itu pakai jas, gitu. Pakai apa lagi? Ya, dia rapi. Coba setan Indonesia coba Sunan Bolong, Suster Ngesot. Ada yang bagus-bagus setannya itu. Ya. Jadi tali itu diikat, dikencengin, atau yang semisal dengan itu untuk dibuatkan buhul. Ibu pernah ketemu sama buhul nggak? Pernah lihat buhul nggak? Nggak pernah lihat buhul? Nggak pernah. Ibu nggak pernah lihat orang yang terkena sihir ya? Jadi orang yang terkena sihir, kalau orang bikin disihir bu, dia itu ada buhulnya, dan buhul itu bagian dari anggota tubuhnya dia. Entah itu berupa rambutnya, entah itu berupa fotonya. Ya, nanti dia diikat, dilapisi dengan kertas yang itu kertas itu ada tulisan, ya tulisannya kayak tulisan Arab. Cuma itu isinya mantra. Itu berat loh bu. Biasanya buhul itu satu, dia bawa sendiri buhul itu, dikasihkan ke dia, disuruh bawa. Jadi kemana-mana biar bisa dipantau. Atau buhul itu ditaruh di tempat yang terdekat dengan dia, mungkin di dalam rumahnya, entah itu di bawah fondasi rumahnya, entah di dalam sumurnya. Kayak Nabi kan buhul itu ditaruh di dalam sumur, ya. Nah, makanya hati-hati bu. Jadi diambil bagian daripada tubuh itu ditaruh di situ, diikat, dikencengin. Ya, setelah dikencengin, apa dilakukan? Wa tanfusu bi qiraati mutalsamatin fiha asma'us syayatin ala kulli uqdatin taqudu summa tanfus. Yaitu dibacakan mantra-mantra, yang mana mantra-mantra itu isinya nama-nama syaitan, ada jin ifritnya, jin apa gitu segala macam. Ya, kata para ulama, mereka itu melakukan 3 ikatan. Jadi setiap ikatan ditiupin, ya, diikat lagi, ditiupin, dibacakan mantra, ditiup lagi, diikat sampai 3 kali. Ya. Dan sihir ini dibagi 2. Ada yang disebut dengan sihir atof, ada yang disebut dengan sihir as-sarf. Apa yang dimaksud dengan sihir atof? Sihir atof itu sihir untuk menyatukan, menjadikan orang itu memiliki kecondongan. Seperti apa? Sebuah ungkapan dalam bahasa kita, cinta ditolak dukun pun. Itu dia. Itu maksudnya sihir atof, itu namanya. Atof. Intinya sihir atof. Sihir menjadikan orang suka sama kita bu. Paham gak? Coba mungkin dulu ibu pernah sihir gak? Siapa tahu disihir sama suaminya. Ada yang disihir sama suaminya nggak? Tapi sihirnya yang jelas gitu kan? Apa? Karena ingat, Nabi mengatakan apa? Allah Ta'ala berfirman, Inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya di antara perkataan manusia itu bagian daripada siapa tahu ibu tersihir dengan ucapan suami ibu gitu kan? Rayuannya gitu. Ustadz, suami saya tidak romantis orangnya. Kasihan ibu yang nggak punya suami romantis. Harus diajarin bu.
Ya. Jadi yang pertama disebut dengan sihir apa? Yang kedua ada yang namanya sihir as-sarf, yaitu memalingkan. Biasanya sihir ini digunakan untuk memisahkan pasangan suami istri. Pernah ketemu kejadian seperti ini enggak? Belum pernah? Ya. As-sarfu. Ya. Jadi menjadikan suami istri itu menjadi berpaling, cerai gitu kan. Itu salah satu sebabnya karena sihir. Dan biasanya sihir sarf ini dimintai oleh orang lain untuk memisahkan pasangan suami istri. Entah itu oleh seorang laki-laki atau perempuan. Mungkin karena laki-lakinya cinta sama istri itu, si wanita itu, atau si perempuannya cinta sama laki-laki. Ya. Maka jaga rumah kita jangan sampai terkena sihir. Makanya itu manfaatnya. Kenapa? Apa manfaat dari kita membaca Quran di rumah? Supaya rumah kita itu ya tidak mudah ditembus oleh tukang-tukang sihir. Baca Quran di rumah, Bu. Ya. Taib. Kemudian wahia min nafsiha al-khabithah turidu syakhsun muayyan. Yang mana tujuan dari sihir itu adalah orang-orang tertentu. Orang-orang yang sesuai dengan pesanan. Jadi kita datang ke tukang sihir, tolong sihir orang ini. Ya, kita bawa fotonya, kita tunjukin orangnya. Nah, itu orang tertentu. Ya. Fayu'athir hadha sihr binisbati lil maskur. Maka sihir ini akan memberikan dampak kepada orang yang terkena sihir. Makanya berat kenapa orang itu dilarang datang ke tukang sihir. Selain itu merupakan perkara dosa besar dan bahkan bisa menjatuhkan kita ke dalam kekufuran. Karena sihir ini termasuk kita percaya kepada selain Allah. Kenapa gitu? Karena umumnya tukang sihir itu harus kufur dulu baru bisa menjadi tukang sihir. Betul tidak? Ibu pernah tahu nggak? Nggak pernah. Tukang sihir itu harus kufur dulu, Bu. Kufurnya gimana? Dia harus mendustakan Al-Quranul Karim, dia harus mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Bahkan sebagian orang cerita itu ya di antara bentuk tingkatan sihir yang yang sangat tinggi, dia harus mencari darah haid yang segar, lalu dia meletakkan darah haid tersebut di atas Al-Quran. Dan dia harus bertapa di gunung ini segala macam beberapa hari untuk mencapai tingkatan sihir yang tinggi. Makanya hati-hati. Ya. Sama termasuk sihir-sihir yang modern sekarang itu tidak normal itu. Dan banyak sekarang ini tukang sihir berkedok menjadi seorang peruqyah. Kayak contoh di televisi itu. Saya tidak sebutkan merek ya. Karena nanti ini direkam loh. Nanti saya kena undang-undang IT. Ibu tahu lah orangnya ya. Itu tukang sihir udah saya tonton. Dia bukan ustadz itu. Ya. Dan ibu bayangkan acara seperti itu, kenapa kok harus membuka aib di depan halayak ramai? Ini bukan di depan orang itu aja, tapi di seluruh Indonesia. Padahal kita kan disuruh untuk menutupi aib kita, betul tidak? Ya. Adapun ruqyah yang syar'i itu benar, kita disuruh untuk mengingat keburukan kita, disuruh untuk beristighfar, bukan untuk disuruh diceritakan. Memang ada sesi itunya, Bu. Sesi di mana kita harus mengingat keburukan apa saja yang pernah kita lakukan, kita memohon ampun kepada Allah, ya.
Kemudian apa saja yang pernah kita kezaliman apa saja yang pernah kita lakukan kepada manusia yang lainnya, kita mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan di depan halayak ramai. Dia cerita begini aibnya segala macam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahid. Seluruh umatku diampuni dosa-dosanya sama Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang terang, yang yang membuka sendiri aibnya itu di depan halayak. Allah tutup aib kita di pagi hari kalau kita bermaksiat di malam hari. Allah tutup aib kita di malam hari kalau kita bermaksiat di pagi hari. Yang udah usah cerita sampai orang gitu loh. Ini bukan cerita sama orang lagi, bahkan di media sosial dijadikan status. Emang masih kurang status ibu-ibu ini sebagai istri dari suami ibu-ibu? Hah? Perlu status lagi? Banyak yang seperti itu. Nah, ini pentingnya seorang itu memiliki ilmu agama biar dia tahu apa yang harus dia lakukan, ya, tindakan apa yang harus dia kerjakan, apakah ini melanggar syariat atau tidak. Paham ibu-ibu ya? Baik. Kita lanjutkan. Li'anna al-ghalib anna alladhi yasta'mil hadha an-naw' min as-sihr hunna an-nisa. Karena umumnya para tukang sihir itu adalah para wanita. Falihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman an-nafathat fil uqad, ya, yaitu tukang-tukang sihir wanita. Tapi bukan berarti karena ini tukang sihir wanita tidak masuk ke dalamnya tukang sihir laki-laki, namun secara umum. Ya, jadi ayat ini sebenarnya mencakup tukang sihir laki-laki atau tukang sihir wanita. Tapi sekarang di Indonesia ini hebatnya ya, tukang sihir atau dukun itu menjadi profesi. Saya tuh heran gitu ya. Banyak tukang sihir, bahkan ada asosiasinya. Apa itu? Ya. Ada asosiasinya. Perdunu yang betul itu. Persatuan. Ya. Dumu apa dumu? Ini nanti dihapus ya bagian ini ya. Edit ya. Ya. Jadi profesi. Yang saya herankan itu kan banyak tukang sihir nih di Indonesia itu. Ya kan? Banyak tukang sihir, banyak para tidak normal gitu kan. Harusnya mereka bersatu untuk menjadikan Indonesia ini menang sepak bola gitu loh. Tapi ini tidak pernah menang Indonesia ini sepak bolanya. Ya. Dan ibu harus tahu, antara tukang sihir itu tidak ada kesepakatan antara mereka. Mereka pun saling melakukan saling melemparkan sihir mereka. Karena mereka berebut jamaah. Ya. Jadi bukan ustadz saja yang berebut jamaah ini. Takut kalau jamaahnya hilang ikut kajian salaf. Betul tidak? Ya. Tapi tukang sihir pun berebut jamaahnya. Jangan pergi ke tukang sihir itu, dia masih baru. Saya sudah senior. Ya. Dan ini sudah menjadi fenomena yang sangat buruk di tengah-tengah masyarakat. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung dari keburukan orang-orang yang hasad tatkala dia sedang hasad. Baik. Apa yang dimaksud dengan hasad? Al-hasid huwa alladhi yakrahu ni'matallahi 'ala ghairi. Hasad itu adalah kita membenci kalau nikmat Allah itu ada pada orang lain. Membenci kalau nikmat itu ada pada orang lain.
Wa tamanni zawala nikmata, dan kita berharap nikmat itu hilang dari dirinya. Itu namanya apa? Hasad. Beda dengan gipto. Ibu pernah dengar gipto? Gipto. Siapa yang sudah pernah dengar gipto? Saya kasih hadiah. Belum pernah dengar gipto? Kan dengar sekarang, Bu. Siapa yang tahu pengertian gipto? Saya kasih air santri. Dipegang sama Ustadz berkah. Enak ya, jadi Ustadz begitu kan, yang Ustadz itu ya, pegang Ustadz berkah katanya gitu kan. Subhanallah. Jadi apa-apa yang dipegang sama Ustadz itu berkah semua. Kita tidak pernah loh ngomong begitu ya. Pernah nggak Ustadz salaf ngajarin ibu begitu? Nggak ada. Bekas minumnya Ustadz berkah. Gipto itu bedanya sama hasad begini, Bu. Kalau hasad, orang dapat nikmat, terus kita berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Ya, meskipun kita tidak mendapatkan nikmat itu. Tapi kalau gipto, orang lain dapat nikmat, tapi dia tidak berharap nikmat itu hilang, namun dia berharap dia bisa seperti orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Paham nggak? Paham ya? Apa namanya, Bu? Kenapa? Lebih baik ditananya. Iya, dan gipto itu diperbolehkan hanya dalam dua hal. Saya ulangi ya. Kalau hasad, dapat nikmat, orang lain dapat nikmat, berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut, meskipun dia tidak mendapatkan nikmat itu. Meskipun orang yang hasad itu tidak mendapatkan nikmat. Yang penting nikmatnya hilang dari orang lain gitu loh. Gambarannya begini, ibu punya tetangga baru beli mobil. Ibu berharap mobil itu hilang dari dia atau rusak, Pak. Meskipun ibu tidak mendapatkan mobil baru itu. Itu namanya apa? Hasad. Tapi kalau gipto itu, Bu, orang dapat nikmat. Orang lain kita melihat orang lain dapat nikmat, tapi kita tidak berharap nikmat itu hilang. Namun kita berharap kita bisa seperti orang tersebut. Ya. Nah, gipto itu hanya boleh pada dua hal. Yang pertama dalam masalah harta. Ada orang diberikan kelapangan harta oleh Allah, lalu dia bersedekah. Kita berharap ingin seperti dia. Kalau punya banyak harta, kita ingin sedekah. Tapi tidak ada keinginan harta itu hilang dari orang tersebut. Paham ya? Ya. Yang kedua, yaitu dalam masalah ilmu. Ada orang Allah berikan dia itu kemudahan untuk memahami ilmu agama, lalu dia berdakwah. Kita ingin seperti orang itu, kita punya ilmu, kita ingin berdakwah di jalan itu. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak ada gipto, tidak ada yang diboleh untuk kita giptoi kecuali dalam dua hal. Yang pertama masalah harta, yang kedua masalah ilmu. Selain daripada itu tidak boleh. Paham ya? Hasad itu namanya dan hasad ini ibu harus tahu, ini merupakan sifatnya orang Yahudi. Jadi kalau ada orang punya hasad berarti mewarisi sifat siapa? Karena orang Yahudi itu hasad kepada kaum muslimin. Mana dalilnya, Bu? Bahwasanya orang Yahudi itu hasad kepada kaum muslimin. Ya, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ayat 109.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali karena rasa hasad yang ada dalam diri mereka. Paham Bu? Jadi hasad itu termasuk sifatnya orang-orang Yahudi. Makanya jangan punya sifat hasad. Karena dari hasad nanti jatuhnya ke dalam pembunuhan. Hasud, bunuh nanti. Betul tidak? Baik. Kemudian fatajiduhu yadiku dzar'an idza an'ama Allahu 'ala hadzal insani bimalin aw jahin aw ilmin aw ghairi dzalik. Dan ciri orang hasad ini yaitu dia akan merasa sempit, akan merasa apa ya istilahnya? Akan merasa kayak kepanasan sendiri gitu loh. Kalau melihat orang lain dapat nikmat. Nah, contoh hasad yang terkadang kita tidak sadari itu begini Bu. Ada teman kita baru beli tas baru langsung bilang, "Bu, kredit ya?" Itu hasad namanya Bu. Ibu ngapain langsung tembak kredit gitu kan? Atau ada lagi kita ngumpul sama teman-teman kita, datang satu orang, Bu, kemarin saya lihat tetanggamu itu baru beli perabotan baru. Belum lihat ya? Enggak, paling kredit itu. Nah, itu termasuk ciri-ciri hasad. Makanya seorang itu tidak boleh hasad Bu. Ya. Apa manfaatnya hasad itu? Nabi SAW mengatakan innal hasad apa kata iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanah. Jangan hasad karena hasad itu termasuk sebab amal ibadah kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi jangan kita hasad. Ya. Nah, di dalam ayat ini kita diperintahkan untuk berlindung dari 3 perkara. Yang pertama dari keburukan segala makhluk. Yang kedua dari 4 perkara ya. Tiga. Karena ayat yang kedua itu secara umum, sedangkan 3, 4, 5 itu masuk ke dalam penjelasan dari ayat yang kedua. Ya. Kita disuruh berlindung dari malam yang gelap gulita dengan segala ancaman yang ada. Yang kedua dari tukang sihir, dan yang ketiga dari orang-orang hasad kepada kita. Ini 3 perkara yang kita minta kepada Allah dalam surat ini untuk kita berlindung. Baik. Sekarang kalau ada pertanyaan kepada kita, bagaimana cara kita untuk benar-benar menjauhkan diri kita dari ketiga keburukan ini? Maka Syekh menjawab, at-thariqu litakhallusi an yu'allimal insana qalbahu bi rabbih. Cara untuk kita berlepas diri dari ketiga penyakit ini adalah dengan kita menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Gantungkan hatimu ibu kepada Allah. Jangan gantungkan hatimu kepada selain Allah. Karena kalau menggantungkan hati kepada selain Allah, takutnya terjatuh ke dalam perbuatan syirik rububiyah. Paham Ibu? Syirik rububiyah. Wa yafudhu amrahu ilaihi, dan kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Jadi apa-apa urusan kita serahkan semua kepada Allah. Apa kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, apabila engkau ingin melakukan sesuatu, maka serahkanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat yang ke-159. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, serahkan semuanya perkaranya kepada Allah. Apapun itu, Bu. Bismillah. Kita ucapkan bismillah, serahkan semuanya kepada Allah. Adapun hasilnya maka bertawakallah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 159. Bertawakal sama Allah. Misalkan nih anak ibu mau pergi melamar pekerjaan, nasihati, nah bismillah, serahkan semua sama Allah. Kalau sudah kamu pergi melamar, interview segala macam, hasilnya tawakalkan hanya kepada, ingat, tawakal itu perbuatan hati, bukan lisan. Jadi salah kalau ada orang bilang ya subuh saya bertawakal sama Allah, masih salah. Hatinya harus bertawakal, lisannya nggak usah ngomong. Dan itu kita bisa melihat sejauh mana kita sudah benar bertawakal kepada Allah atau tidak, sejauh mana hati kita sudah kita sandarkan kepada Allah atau tidak, yaitu tatkala kita sudah menerima hasil dari pekerjaan itu. Kalau hasilnya buruk, hati kita ridho dengan semua itu dan kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, berarti kita termasuk orang-orang yang telah merealisasikan tawakal dalam diri. Karena ada orang, ya, dia yakin, percaya dengan Allah Ta'ala, tapi tidak 100%. Setelah hasilnya keluar dari usahanya, ya, setelah dia tahu jawabannya tentang apa segala macam, dia itu sudah mulai suudzon kepada Allah Ta'ala. Itu menunjukkan bahwasanya kita ini belum tawakal. Jadi sifat suudzon itu termasuk salah satu ciri orang-orang yang belum bertawakal kepada Allah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa yasta'mil al-awrad asy-syar'iyyah allati biha yahsunu nafsuhu wa yahfaduha min syarri haula. Dan hendaklah kita itu menggunakan atau memakai wirid-wirid yang syar'i yang datang dari Nabi, bukan yang datang dari selain Nabi. Kan ada wirid-wirid yang banyak itu kan. Cari wirid-wirid yang jelas saja, tidak usah yang tidak jelas. Ya. Dan itu sebagai bentuk kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan sihir. Ya, jadi kalau ibu ditanya gimana caranya berlepas diri dari semua itu, yaitu dengan kita menggantungkan hati kepada Allah, menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kemudian kita berzikir dengan wirid-wirid yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tafsir ya dari surat Al-Falaq yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala, sampai di sini dulu kajian kita. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oh iya, ini Mei kajian ya? Karena di sini ada kajian kita Ustaz sore. Oke. Iya. Jadi dialihkan sore Ustaz. Kerja sama yang di Jalan Johor Ustaz. Oh, sama itu. Iya, kerja sama dengan itu Pak Ustaz. Jadi aku bisa ditarik untuk gabung dengan kajiannya itu. Alisat itu Ustaz. Oh, Alisat itu. Jadi kajiannya dialihkan sore karena sekalian itu buka puasa Ustaz. Oke, gitu ya. Jadi kalau pagi sampai nanti, soalnya kita diserahin untuk ngurusin konsumsi. Konsumsi itu jangan diurusin Bu, dimakan. Ya. Oh ya, berarti Mei itu tidak ada kajian ya? Iya, nanti insya Allah habisnya lebaran. Oh ya, insya Allah. Baik, insya Allah kita lanjutkan nanti selesai lebaran, berarti bulan apa tuh, Juni ya? Ya, bulan Juni. Baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Itu kajian iftar itu setiap sore ya? Iya, Sabtu sama Ahad. Oh, Sabtu Jadi sama ada 8 ini. 8 kali nanti. Kajiannya Sabtu sama Ahad.
sesudah sholat tahajud atau duha, apakah wajib berzikir? Zikir yang gimana maksudnya nih? Kalau zikir secara umum tidak, ya tidak wajib. Adapun zikir yang ada itu, ada zikir yang dibaca selesai sholat duha dan selesai sholat witir. Kalau selesai sholat witir kan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati war Ruh. Itu kalau selesai sholat witir. Adapun kalau zikir selesai sholat duha, ya zikir selesai sholat duha itu ada, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, ini doanya selesai sholat duha, Bu ya. Nabi mengatakan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini doa selesai sholat apa? Duha. Makanya kata para ulama, tidak ada doa yang dibaca selesai sholat duha, tidak ada doa yang dibaca selesai sholat sunnah kecuali pada dua sholat. Yang pertama sholat witir, yang kedua sholat duha. Bisa dipahami, Bu? Adapun zikir yang umumnya dibaca selesai sholat fardu, maka itu hanya khusus untuk sholat fardu saja, tidak dibaca pada selesai sholat sholat tahajud ataupun sholat sunnah-sunnah yang lain. Allahumma ghfirli wa tub. Ibu punya kitab Adabul Mufrad nggak? Nggak punya. Saya tuliskan aja ya. Saya bacakan. Saya tuliskan. Mana tulisnya? Allahumma ghfirli. Sudah? Wa tub alayya. Sudah? Innaka anta at-tawwabu ar-rahim. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu doanya. Wallahu ta'ala. Bila terbiasa sholat witir setelah isya, apakah bisa? Gimana? Apakah bila? Ya. Bila terbiasa sholat witir setelah isya, apakah bisa kita sholat pada malam hari setelah tidur? Apakah kita sudah melakukan sholat tahajud? Sholat witir sama sholat tahajud itu dibedakan oleh para ulama. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan, yang didahului oleh tidur. Didahului oleh tidur. Dan yang paling afdal waktunya dilakukan di waktu mendekati sholat subuh. Adapun sholat witir dilakukan setelah sholat isya tidak ada masalah. Mau dilakukan nanti mau menjelang subuh juga tidak ada masalah. Tapi yang ditekankan tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Paham ya? Itu sih yang dianu itu. Ya. Jadi kalau sudah sholat witir selesai isya, nanti kalau bangun lagi tidak usah sholat witir. Cukup apa? Cukup melakukan sholat tahajud. Bagaimana upaya kita sebagai saudara bila ada anggota keluarga kita terkena sihir? Bila orangnya yang terkena sihir tidak mau ruqyah mandiri, lebih percaya pada tukang sihir, ajak ke tukang ruqyah. Nasihati, karena kalau terus berada karena tukang sihir tuh gini Bu ya, tukang sihir itu mengeluarkan jin, masukin jin dia. Betul nggak?
Percaya nggak? Ustadz dari mana tahu Ustadz? Ini pengakuan tukang sihir, mantan tukang sihir yang bertobat. Nah, apa dampaknya kalau sudah dimasukin jin dia? Otomatis setelah itu dia harus kembali lagi ke tukang sihir itu untuk diobati lagi, keluar uang lagi. Betul tidak? Pasti datang lagi ke orang yang sama. Karena tidak ada yang mampu untuk mengeluarkannya itu kecuali orang yang sama. Kecuali kalau tukang sihir yang satunya itu ilmunya lebih tinggi. Maka caranya ajak dia untuk ruqyah. Kalau dia tidak mau ruqyah, ya, tidak mau ruqyah, pergi ke tukang ruqyah, apalagi ruqyah mandiri. Kalau dia di rumah kita, nyalakan itu murotal itu, biar dia dengar surat Al-Baqarah itu. Atau cari surat-surat yang itu digunakan oleh oleh para peruqyah yang termasuk surat-surat atau ayat-ayat ruqyah. Ada di YouTube sekarang banyak, perdengarkan dia. Dan memang harus diruqyah dengan terus-menerus, dan ruqyah itu tidak bisa sekali dua kali, Bu. Karena untuk membersihkan karatan-karatan setan yang ada dalam tubuh itu tidak bisa sekali dua kali. Ya, minimal 3 kali biasanya. Ya, minimal 3 kali. Ya, dan ini PR buat kita. Ya, PR buat kita ibu-ibu, ya, yang keluarganya itu. Ya. Jadi bawa betul ruqyah. Sebagai orang awam, bagaimana kita mengetahui itu ruqyah syar'i atau bukan? Caranya tanya, Ustaz ini ruqyah syar'i atau enggak? Tanya ke Ustaz maksudnya, bukan tanya ke tukang ruqyahnya. Yang kedua, lihat orangnya. Orangnya itu dia benar-benar mendirikan syariat Islam atau tidak. Karena banyak orang yang mau tukang ruqyah tapi merokok. Betul tidak? Nah, ada orang tukang ruqyah tapi dia tidak sholat. Gimana mau ruqyah orang? Akhirnya jinnya masuk ke dia nanti. Nah, terus dari sisi bacaan itu tidak akan mungkin lepas kecuali dari Al-Quran dan Sun. Itu aja. Kalau dia baca aneh-aneh, kok tidak pernah saya dengar gitu kan? Nah, itu tidak benar. Dan ingat, ciri dari tukang ruqyah itu yang syar'i itu tidak boleh memegang orang yang diruqyah kalau dia itu wanita. Kalaupun dipegang itu ada medianya, entah itu dengan tongkat, kalaupun harus dipegang dengan tangan itu menggunakan sarung tangan. Itu karena terpaksa. Paham ya? Tapi yang paling gampang sekarang tuh nanya. Sekarang insya Allah Bu ya, di sini di Surabaya ini ada kok tempat ruqyah yang syar'i. Ibu kalau mau tanya saya, nanti saya kasih arahkan. Ya. Silakan tanya ke saya, ya. Tapi nggak gratis Bu ya. Nggak, tanya saya aja. Nanti saya arahkan nanti ke tempat yang syar'i. Ya. Kebetulan ya orang-orangnya sudah ngaji semua. Dan walhamdulillah mereka juga ikut pengajian-pengajian kita. Jadi mereka benar-benar sudah berada di atas manhaj salaf insyaallah. Dan ini bisa ibu datangi mereka untuk meruqyah saudara ibu atau siapa mungkin dari anggota keluarga ibu. Tapi jangan minta ruqyah sendiri Bu ya. Karena kita tidak boleh meminta ruqyah. Karena kalau ibu minta ruqyah, ibu kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Ya, jangan minta ruqyah. Kita sebaiknya ruqyah mandiri saja. Tapi saya rasa cukup ibu-ibu ya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada bulan berikutnya. Bulan apa ini? Ini berarti libur 1 kali bertemu. Ya, insya Allah kita libur 1 kali pertemuan. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.